duduknya terlebih dahulu. Sudah dulu. Dipersilakan kepada ketua kelas untuk membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Syufi, Bu. Mutia, Bu. Nah, baik. Ada keterangannya? Sakit, Bu. Jadi sampaikan nanti kepada temannya untuk bisa masuk di pertemuan kita selanjutnya. Baik, Baiklah. Kepada Ananda Muslimita itu sampahnya kalau ya. Baik, Bu. Jadi kita diharuskan untuk selalu menjaga kebersihan karena kebersihan itu merupakan sebagian dari iman. Baik kebersihan diri kita sendiri ataupun kebersihan kita di sekolah maupun kebersihan kita di rumah. Jadi marilah sama-sama kita menjaga kebersihan agar kita selalu terhindar dari penyakit. Nah, baik, pembelajaran kita sebelumnya yaitu mengenai tentang makanan yang halal dan haram. Jadi makanan yang halal dan haram itu adalah sesuatu makanan yang mana tentunya memiliki beberapa aturan di dalamnya. Jadi untuk mendapatkan makanan yang halal dan haram itu salah satunya caranya yaitu dengan jual beli. Jual beli di sini merupakan suatu transaksi yang dilakukan untuk mendapatkan makanan yang halal dan haram tersebut. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai jual beli. Bu, apa sih Bu jual beli itu? Jual beli merupakan secara bahasa itu bukan menukar barang secara mutlak. Sedangkan secara istilah menurut para ulama mendefinisikan bahwa jual beli ini merupakan bukan menukar barang atau uang disertai dengan ijab kabul dan dengan rukun dan syarat tertentu didasarkan atas suka saling suka. Nah, baik. Jual beli ini tidak terlepas dari rukun dan syaratnya. Yang mana rukun tersebut yang pertama penjual dan pembeli itu harus balik. Nah, maafnya penjual yang mana rukun dari jual beli itu yang pertamanya harus adanya penjual dan pembeli. Jadi ketika kita menjual barang tentu harusnya adanya pembeli. Yang kedua yaitu sigot, yang mana sigot ini adalah ijab kabul ketika melakukan transaksi jual beli. Selanjutnya adanya barang. Nah, barang ini adalah sesuatu yang akan kita tukarkan di dalam melakukan transaksi jual beli. Selanjutnya ada nilai tukar. Nilai tukar maksud di sini apa, Bu? Yaitu nilai tukar atau harga barang tersebut. Ketika kita membeli barang, tentu adanya harga yang diberikan oleh penjual. Selanjutnya, selain termasuk dari rukun, juga terdapat syarat.
pembelian jual beli ini dilakukan dalam satu tempat. Yang selanjutnya ada syarat barang yang diperjualbelikan. Barang yang diperjualbelikan juga terdapat beberapa syarat. Yang pertama yaitu barang itu harus ada. Jadi barang yang kita lakukan untuk melakukan transaksi jual beli ini harus ada di tempat tersebut. Jika memang pun tidak ada di tempat, ataupun bisa penjualnya itu menyediakan barang tersebut di tempat kita melakukan transaksi. Selanjutnya, barang yang kita beli itu bermanfaat. Nah, ketika kita membeli barang, kita harus mempertimbangkan dulu apakah barang ini bisa kita gunakan atau tidak. Selanjutnya yaitu barang tersebut milik seseorang. Milik seseorang ini yang gimana, Bu? Milik seseorang ini barang tersebut sudah jelas milik si penjual tersebut. Misalnya tidak mungkin burung yang di udara kita perjualbelikan, karena belum tentu kita bisa mendapatkan burung tersebut. Kemudian barang yang diperjualbelikan itu boleh diserahkan saat akad transaksi jual beli berlangsung. Selanjutnya, syarat yang terakhir itu mengenai nilai tukar harga. Nilai tukar harga di sini juga memiliki beberapa syarat. Yang pertama yaitu harga yang disepakati oleh kedua belah pihak. Maksudnya, ketika melakukan transaksi jual beli, ketika harga tidak disepakati oleh kedua belah pihak, maka barang tersebut tidak bisa diperjualbelikan karena terdapat perdebatan di dalamnya. Selanjutnya, boleh diserahkan pada waktu akad. Nah, barang tersebut setelah kita melakukan akad, boleh diserahkan langsung kepada pembelinya. Kemudian, bukan barang haram atau bukan barang yang diharamkan oleh syariat. Jadi, barang ini harus sesuai dengan syariat agama kita. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai jual beli had. Jual beli had ini merupakan ketentuan atau syarat yang diberlakukan oleh salah satu pihak untuk menahan barang yang dijualbelikan atau menolak melakukan transaksi tersebut. Kemudian, jual beli ini digunakan untuk melindungi diri dari kerugian atau ketidaknyamanan di kemudian harinya. Jual beli had sama dengan jual beli sebelumnya, yaitu memiliki rukun dan syarat yang harus kita penuhi. Rukun jual beli had ini yang pertama, penjual ataupun pembeli menolak atau menunda transaksi jual beli dengan alasan yang sah. Jadi ketika kita melakukan transaksi jual beli menggunakan had ini, jadi alasan yang harus kita kemukakan itu harus jelas, harus sah ketika mengajukannya. Selanjutnya yaitu ketika salah satu pihak berhak, maka transaksi jual beli tidak dapat dilaksanakan hingga hal itu disepakati. Kemudian syarat dari rukun, syarat dari jual beli. Nah, syarat dari jual beli hal ini ada beberapa bagian. Yang pertama, alasan harus sah dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Yang kedua, hal tidak boleh dilakukan dengan maksud menipu atau merugikan salah satu pihak. Yang ketiga, pihak yang dilakukan hal harus memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada pihak lain mengenai alasan hal dilakukan. Yang terakhir yaitu hal harus dilakukan dengan penuh kejujuran dan keadilan. Nah, sampai di sini bisa dipahami, nak? Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada jual beli salam. Nah, salam secara bahasa artinya pesanan, sedangkan secara terminologis yaitu salam ini menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan di kemudian hari. Nah, di dalam jual beli salam ini juga tidak terlepas dari rukun dan syaratnya.
Sekarang Ibu ingin bertanya kepada Ananda, apa yang bisa kita ambil contoh dari kehidupan kita sehari-hari tentang jual beli salam ini? Ada yang bisa menjawab? Nah, salah satu contoh dari jual beli salam ini yaitu pemesanan kue. Maksudnya gimana tuh Bu? Pemesanan kue ini ketika ini kita contohkan, Afri adalah seorang penjual kue. Jadi Dinda adalah seorang pembeli. Ketika Dinda pergi menemui Afri untuk memesan kue dan kemudian Dinda membayar uangnya di muka terlebih dahulu sebelum pesanan kue itu disiapkan. Dan si Afri akan menyiapkan kuenya pada saat hari yang telah diperlukan Dinda. Misalkan Dinda ulang tahun. Jadi si Afri akan menyiapkan kue ulang tahun pada saat Dinda melaksanakan acara tersebut dengan melakukan pembayaran modal terlebih dahulu. Sampai di sini bisa paham nak? Bisa, Bu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai jual beli kiar. Nah, kiar secara bahasa artinya memilih, sedangkan secara istilah yaitu memilih yang terbaik dari dua urusan atau lebih guna dijadikan orientasi. Dan ada pun pendapat ulama fikih mengatakan bahwa jual beli kiar ini adalah menggali yang baik dari dua urusan, baik berupa meneruskan akad atau membatalkannya. Kemudian jual beli kiar ini sama dengan jual beli sebelumnya, yaitu tidak terlepas dari rukun dan syaratnya. Tetapi di dalam jual beli kiar ini terdapat beberapa syarat. Yang pertama, penjual dan pembeli sepakat dengan teknik khusus yang akan kita ketahui. Kemudian barangnya itu terdapat cacat sehingga kita bisa mengembalikannya lagi. Nah, kemudian mutakat dalam satu lokasi, masanya 3 hari, terdapat kerusakan barang yang diperjualbelikan. Nah, kemudian di jual beli kiar ini juga terdapat beberapa macam bagian. Yang pertama yaitu kiar majelis. Kiar majelis adalah merupakan apabila akad dalam jual beli telah terlaksana dari pihak penjual maupun pembeli, maka kedua belah pihak boleh meneruskan atau membatalkan selama keduanya itu masih berada dalam satu tempat. Yang kemudian jual beli kiar yang kedua yaitu syarat, yang mana dalam hal ini penjual di dalamnya disyaratkan sesuatu baik oleh penjual ataupun pembeli. Yang ketiga itu IP atau cacat. Jadi dalam hal ini apabila barang yang telah kita beli ternyata terdapat cacat ataupun kerusakan sehingga pembeli berhak mengembalikan barang tersebut. Jadi sampai di sini pembelajaran kita apa bisa dipahami nak? Ada pertanyaan? Tidak. Nah, baik. Jadi pembelajaran kita hari ini dapat kita simpulkan bahwa jual beli itu merupakan saling